Pancasila itu sebenarnya adalah wujud dari apa ya? Kalau bahasa yang paling kasarnya itu eklektik gitu. Kalau bahasa yang paling diplomatisnya itu adalah akomodatif terhadap gagasan-gagasan. Ya. Jadi pas Pancasila itu didirikan, emang di Indonesia itu lagi berantem. Ada lima kelompok orang yang lagi berantem. Kelompok agamawan, Ya. kelompok nasionalis, kelompok humanis, kemudian kelompok demokrasi, kelompok sosialis yang kiri-kiri itu. Ya. Nah, gimana caranya merangkum mereka semua dalam satu gagasan besar dan mereka itu bisa bekerja sama satu sama lain. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai representasi dari kalangan agamis, ya kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, orang-orang humanis, kemudian persatuan Indonesia, orang-orang nasionalis, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu adalah demokrasi, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu sosialis. Ya. Nah, itu dibuatlah yang seperti itu dan akhirnya bisa menyatu. Jadi pada dasarnya Pancasila itu adalah kesatuan dari ide-ide besar dan ini cocok dengan kita kan beragam nih, suku bangsa kita beda, agama kita beda, pikiran kita berbeda, nasib kita juga berbeda. Nah, itu cocok dengan Pancasila karena Pancasila itu merangkum. Kelebihannya itu, kekurangannya itu adalah Pancasila pada akhirnya ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Makanya di Indonesia katakanlah ada kelompok merah, ngaku paling Pancasilais, kelompok putih ngaku paling Pancasilais, tapi dua-duanya berantem. Karena sebenarnya mereka menjadikan Pancasila itu bukan sebagai basic berpikir mereka, tetapi digunakan sebagai tameng untuk membenarkan ideologi mereka. Karena Pancasila sebenarnya memang akomodatif tadi itu. Iya. Kayak ketuhanan Maha Esa akhirnya menganggap bahwa yang agama jadi yang paling benar akhirnya. Iya, kayak Coldplay kemarin misalkan ini kan katanya kami adalah berpancasila gitu. Jadi menolak itu karena ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan jadi bisa ditafsirkan ke arah sana, bisa dicocok-cocok. Sebenarnya logis juga loh. Maksudnya misalnya ada yang menolak Coldplay karena dia mendukung gerakan LGBT. Terus gue ini tinggal di Indonesia yang ada ketuhanan yang Maha Esa, yang agama gue ini dan melarang LGBT. Kan kayaknya logis gitu ininya. Runtunannya. Nah itu salahnya di mana sih? Orang LGBT, seandainya LGBT jadi mayoritas di Indonesia LGBT pun bisa diakui sebagai Pancasila. Kan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial, berarti kami itu tidak boleh didiskriminasikan. Itu kan persatuan Indonesia, bahwa semua LGBT itu bersatu bersama orang yang heteroseksual dengan orang yang gendernya binernya beneran dan sebagainya. Nah, jadi Pancasila bisa ditafsirkan itu juga kan logis. Atau Pancasila bisa dijadikan komunis itu juga bisa. Aidit itu Pancasilais, dia tuh suka ngomong-ngomong Pancasila gitu. Ya karena apa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial terus segala rupa itu kan sebenarnya ini corongnya Aidit itu. Tapi maksudnya gini, nggak bisa ngambil satu sila untuk menganggap dia Pancasilais. Maksudnya misalnya kalau menurut gue misalnya lo memang sosialis tapi lo juga harus berketuhanan yang Maha Esa untuk disebut Pancasilais gitu. Soekarno mikirnya gitu. Soekarno tuh mikirnya gitu, Bung Karno tuh mikirnya gitu. Tapi kan ya misalnya lo pakai yang sila satu tapi berbentrokan sama yang Persatuan Indonesia, lo nggak Pancasilais sebenarnya. Iya, emang aslinya tuh gitu. Bukan aslinya gitu, tafsiran Bung Karnonya gitu. Iya, nggak bisa dipecah-pecah. Gue ngambil salah satu aja. Gue ngambil. Iya, Pancasilais juga, cuman stengki aja gitu.